Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Fadila. Waalaikumsalam, Miss. Bisa dipanggil Miss Ira aja, Miss. Boleh. Miss Ira, Ya. oke. Salam kenal, Miss Ira. Gimana kabarnya pada malam hari ini, Miss Ira? Alhamdulillah, senang banget bisa sharing dengan good parents dan ayah bunda sekalian. Oke, mungkin dari Miss Ira mau berkenalan terlebih dahulu, mungkin dari Miss Ira pribadi dan juga dari Aide Konsultan. Boleh, Miss? Baik. Ini kebetulan saya sendirian, Miss. Jadi nanti untuk pengoperasian itu juga saya sendiri. Nah, sebelumnya ayah bunda sekalian, salam kenal. Saya Fadila Ramadhani, bisa dipanggil dengan Ira. Saya psikolog dari ID Konsultan Indonesia. Sebelumnya saya sudah punya pengalaman berkiprah lah ya di dunia psikologi. Ini selama 5 tahun kurang lebih. Nah, saya udah pengalaman saya dengan tantrum ini istilahnya udah cukup insya Allah lah mumpuni gitu ya untuk bisa sharing-sharing di sini karena dulu sempat mengajar gitu ya di PAUD, terus juga mendampingi anak autistik di boarding school, salah satu boarding school autism di Malang, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Miss. Oke, terima kasih Miss Ira sudah perkenalan dirinya dan pastinya nih Ayah Bunda sudah nggak sabar lagi deh untuk mendengar materi yang ini kayak materinya gonjang-ganjing nih ya Miss karena tantrum ini nggak pernah surut nih untuk penggenar dari bunda-bunda untuk dibahas dari yang paling remeh sampai juga yang paling rumit nih karena tidak setiap hari ya Miss ya kayaknya tantrum itu Ya. di setiap anak. Jadi mungkin bisa nih dari Miss Ira share screennya Miss Ira dipersilahkan Miss. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, Miss. Ini saya izin untuk share screen dulu. Sebelumnya ya, lagi-lagi nih, saya ulangi lagi ya, terima kasih pihak Good Parents ya atas kesempatan dan waktunya, karena sekarang kita jadi bisa melakukan sharing dan diskusi malam ini. Kalau misalnya nanti ayah bunda ada pertanyaan, meskipun materinya masih berlangsung, monggo dituliskan dulu aja di kolom chat gitu ya. Nanti insya Allah ada waktu di akhir untuk menjawab gitu. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, di sini seperti yang sudah disampaikan tadi ya, tantrum ini itu sering banget terjadi dan emang data-data dari yang sudah saya temukan, baik pada saat melakukan konseling, ngajar PAUD gitu ya, megang anak yang tidak ada gangguan perkembangan sampai yang gangguan perkembangan itu semuanya mengalami tantrum, terutama yang ada di usia 0 sampai 5 tahunan biasanya. Nah, boleh nih jujur-jujuran aja nih kita sharing-sharing aja ya, boleh cerita di kolom chat gitu. Siapa sih di sini yang anaknya pernah tantrum di tempat umum gitu, misalnya di minimarket gitu, mall atau misalnya waktu sholat tarawih kemarin di masjid atau waktu sholat id gitu tiba-tiba anaknya tuh nangis ya entah karena bosen, boring, dia pengen pulang gitu. Boleh nih angkat tangan, kita kasih sharing apa kasih emot nih angkat tangan gitu ya gitu. Atau misalkan di chat boleh diceritain nih gimana sih pengalaman tantrumnya gitu. Silahkan ayah bunda kayak gitu. Kalau saya sendiri tuh sedikit cerita ya, pernah waktu itu megang nemenin anak-anak autistik ya, dia lagi di pasar waktu itu karena saya pengen mengenalkan aktivitas pasar. Nah, karena di pasar ini kan berisik gitu ya. Nah, dia overstimulated, kemudian menangis ya, terus mulai mukul-mukul telinga gitu, berteriak. Nah, itu yang salah satu pengalaman yang pernah saya alami nih. Atau misalnya ada yang pernah mengalami anaknya guling-guling gitu. Ini jangan-jangan saya sendirian nih yang pernah ngalamin nih. Ayah bunda nggak pernah nih anaknya tantrum nih. Boleh loh mams, monggo ayah bunda untuk disampaikan dulu. Oh gitu, pernah di mall gitu. Ini yang tantrum missnya atau anaknya nih? Saya miss di mall gitu. Kayak gitu. Ada juga yang misal apa waktunya pulang, dia belum mau pulang masih lanjut main gitu ya. Nah, biasanya apa sih reaksi pertama kita gitu kan? Eh, Oke, nah ini kita satu geng berarti ya Miss ya gitu. Udah pernah nih ngalamin apa nemenin anak yang tantrum gitu ya.
Nah, biasanya reaksi pertama kita tuh apa sih gitu kan? Mungkin panik ya, malu, atau langsung "Shh, jangan gitu dong, malu gitu ya, atau eh, apa ledakan emosi juga yang kita keluarkan ke si kecil ini ya. Nah, di sini saya paham sekali gitu ya, dan itulah kenapa kok kita ada di sini malam ini untuk belajar bareng, bukan supaya anak kita jadi sempurna, bukan juga supaya kita jadi sempurna gitu ya, tapi biar lebih tenang aja dan hadir saat mereka butuh kita gitu. Nah, di sini juga kita nggak akan membahas tentang kenapa sih anak itu tantrum, tapi juga gimana kita bisa menumbuhkan kecerdasan emosional mereka sejak dini. Karena ternyata setiap ledakan emosi atau situasi tantrum itu adalah peluang emas gitu ya, ayah bunda. Jadi jangan dianggap sebagai musuh gitu ya, yang harus cepat-cepat disingkirkan atau dipadamkan, tapi anggap ini adalah sebuah jendela atau kesempatan untuk masuk ke dunia emosinya mereka. Karena seperti yang ada di quotes ini ya, setiap tantrum itu adalah sebuah kesempatan untuk ngajarin anak kita tentang emosi, bahkan tentang regulasi emosi. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, outputnya apa sih dari sesi hari ini gitu ya? Nah, harapannya ayah bunda nanti bisa lebih paham ya makna tantrum sebagai bagian dari tubuh kembang anak gitu ya. Punya strategi praktis untuk membantu regulasi emosinya dia. Dan yang nggak kalah penting, ini juga tahu bagaimana peran kita sebagai orang tua. Karena ini kunci utamanya ya. Jadi bagaimana orang tua ini mendampingi proses regulasi emosinya anak-anak. Seperti itu, karena lagi-lagi ya, ini bagian dari tumbuh kembang anak. Nggak hanya di Indonesia, tapi di benua Eropa ya, di Amerika gitu ya. Itu juga anak-anak seusia biasanya ya memang di usia 0 sampai 5 tahun atau bahkan lebih gitu ya. Kadang itu juga mengalami perilaku tantrum. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, boleh nih diceritain dulu atau dikasih ketikan lah satu kata, dua kata gitu ya. Apa yang muncul di pikiran ayah bunda ketika eh, mendengar istilah tantrum? Nah, apa nih? Biasanya tuh ada yang kewalahan, kewalahan miss gitu, atau eh, panik miss gitu ya, atau misalnya ikut ikut tantrum Miss, gitu saya gitu kan, karena memang ternyata banyak nih orang tua yang ikut tantrum juga gitu. Ini nih Bunda Laula ya marah emosi. Wah, ternyata dua jawaban ini merepresentasikan ini ya, emosi juga gitu ya, kayak gitu. Mungkin jadinya tuh kita juga ngambek sebel gitu ya, ini anak kenapa sih gitu, misal gitu. Oke, jadi memang tantrum ini sendiri itu adalah ledakan emosi ya yang umum terjadi gitu. Biasanya memang terjadi di usia 1 sampai 5 tahun, bisa berupa nangis keras gitu ya, melempar barang gitu. Nah, atau jerit-jerit karena nggak dibeliin mainan gitu ya, dan ini wajar banget gitu. Karena kenapa sih kok bisa seperti ini? Karena biasanya mereka ini yang di usia dini masih belum bisa. Kemampuan berbahasanya ini masih belum optimal gitu ya, masih berkembang istilahnya ya. Jadi mereka belum tahu caranya menyusun kata-kata buat bilang, aku lelah, aku kecewa mah gitu. Jadi seringkali mereka cenderung berteriak gitu karena emosi yang dirasakan di tubuhnya ya, di kepala maupun di dada, jantungnya berdegup kencang misalnya, terus tangannya tuh rasanya kayak menegang gitu, seluruh tubuhnya tegang. Akhirnya yang bisa dia lakukan adalah berteriak atau melempar benda, menendang gitu ya. Ada yang cerita juga sampai gedrok-gedrok lantai itu ya, bahasa Jawanya lah ya. Terus membuat berantakan gitu banyak hal di rumahnya gitu ya. Nah, ini bener juga nih, apa panik karena dilihatin orang, apalagi kalau di tempat umum gitu ya, gitu. Terus akhirnya mungkin kita lebih ke fokus sama cara cepat gitu. Oke, kita coba amati dulu ya video ini. Eh, Kayak gini ya, tuh dia banting barang gitu ya. Tuh, ya. Nah mungkin ini adalah pemandangan yang apa ya, sudah sering atau juga dialami gitu ya sama ayah bunda sekalian gitu. Anaknya mungkin karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapannya, terus dia marah, meledak-ledak seperti ini.
Nah, tapi yang perlu diketahui sebelumnya ya, Ayah Bunda, untuk strategi melakukan atau mengatasi tantrum ini juga perlu disesuaikan dengan usianya. Karena kalau misalnya di usia lebih dari 3 tahun atau 4 tahun, kecenderungannya akan lebih keras juga ya tantrumnya. Tapi ketika ini terjadi di anak usia 0 sampai atau misal 1 tahun, 2 tahun gitu ya, itu lebih ke menangis saja. Sehingga cara untuk menghadapinya itu juga nanti akan berbeda. Untuk strateginya seperti apa akan saya jelaskan di slide nanti ya, Mams. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, di sini, nah kenapa sih kok anak itu bisa tantrum gitu ya? Nah, anak bisa tantrum ini penyebabnya juga macam-macam ya, gitu. Bisa muncul karena banyak hal, bisa karena lelah, lapar, overstimulasi gitu kan. Bahkan karena mereka lagi eksplorasi aja gitu. Dan kadang mereka cuma mau bilang, aku tuh bisa sendiri kok gitu. Tapi sebenarnya belum bisa. Terus akhirnya kita apa kasih batasan di situ, nah kemudian mereka marah gitu ya. Nah sebenarnya aktivitas tantrum ini eh, juga apa ya, ledakan-ledakan emosi ini bisa kita pahami secara di usia kita sendiri gitu, di usia dewasa. Jadi kadang itu yang tantrum itu juga bisa kita gitu loh, ayah bunda. Misal contohnya aja, kita lagi lelah gitu ya. Kayak misalnya setrikaan nih masih banyak gitu ya, baju yang belum disetrika masih banyak, terus piring-piring di tempat cuci piring itu numpuk gitu, terus bagian toilet belum dibersihin gitu, atau misalnya di kerjaan nih lagi penuh gitu ya, terus begitu pulang ke rumah, tahu-tahu pasangan kita ini ada aja komplain gitu kan. Nah, ketika situasi itu terjadi, ketika kita lagi dalam kondisi lelah gitu ya, atau lagi banyak banget ya di pikiran, terus ada komplain nih gitu, atau apa gitu ya, misalnya, wah, ayah nih baru datang kerja, udah duduk aja, ini bantuin lah apa gitu, gak ada aja komplain. Terus misal begitu datang, si ayahnya nih komplain, ya elah bunda, itu kok masih belum bersih aja sih, hari ini bunda ngapain aja sih emang, kayak gitu. Nah, ketika lagi kondisi apa ya, kita lagi lelah dan ada celetukan seperti itu yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, kita juga bisa loh mams atau ayah gitu ya untuk meledak gitu secara emosional. Nah, itu juga sebenarnya yang dialami oleh anak-anak. Mungkin dia dalam kondisi tertentu, kemudian ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginannya, dia pengen jajan misalnya dan nggak dibolehin, padahal pengen banget. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu mereka proses gitu. Sayangnya kalau anak-anak kan belum tahu ya cara atau toolsnya untuk menghadapi emosinya sendiri itu seperti apa. Makanya di sini sangat penting peran orang tua untuk membantu mereka menghadapi stresor-stresor yang dialami ini. Dan it's okay sebenarnya untuk muncul emosi negatif itu gitu. Nah, selanjutnya saya ingin bahas dulu juga terkait dengan apa sih pengaruhnya gadget gitu terhadap kondisi tantrum ini gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu faktor kenapa kok anak itu jadi lebih sering tantrum gitu. Nah, berdasarkan beberapa laporan juga ya yang saya terima, itu memang ada keluhan ketika anak ini sudah lebih sering terpapar layar gadget itu mereka jadi lebih nggak sabaran gitu. Terus misalnya ada yang nggak sesuai harapan sedikit, marahnya tuh langsung meledak gitu. Nah, di sini orang tuanya sering kebingungan gimana cara menghadapinya gitu. Dan ternyata memang sudah ada ya ayah bunda kalau misalnya screen time yang berlebihan itu bisa mengganggu anak untuk meregulasi emosinya. Nah, di sini berlebihan itu berapa sih durasi yang tepat gitu? Durasinya menurut WHO itu maksimal untuk anak usia dini itu 1 jam. Kenapa kok 1 jam? Sebenarnya dulu itu boleh 2 jam, tapi kemudian diupdate. Kenapa kok diupdate? Karena berdasarkan penelitian sebelumnya, ketika anak usia dini itu terpapar layar selama 2 jam, maka perkembangan bahasanya akan terganggu. Nah, ketika perkembangan bahasanya ini terganggu, maka ketika dia pikirannya penuh, perasaannya penuh, dia juga akan kesulitan nih menyampaikan apa yang dia rasakan. Makanya akhirnya keluarnya itu dengan teriak gitu ya, atau mukul, atau misalnya dia melakukan perilaku-perilaku lain yang mungkin kurang sesuai gitu. Nah, sehingga penting ya untuk kita membatasi dengan bijak terkait penggunaan screen time ini gitu. Seperti itu ya, Ayah Bunda. Terus
Nah, terus bagaimana dengan pola asuh atau parenting style? Apakah berpengaruh juga? Ya, jadi parenting style ini juga eh, berpengaruh banget gitu ya, karena anak yang misal terlalu sering dituruti gitu ya, itu juga bisa jadi lebih sering gampang tantrum gitu ya, ketika keinginannya ditolak gitu. Tapi kalau misalnya kita juga menerapkan perilaku yang terlalu keras, ketika anak itu meluapkan emosinya, terus kita langsung eh, bilang, pokoknya kalau mama bilang enggak ya enggak gitu kan. Nah, itu juga nanti anak akan terbiasa atau mengikuti pola itu gitu ya. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dia akan cenderung marah. Pokoknya kalau aku bilang enggak ya enggak, ntar dia juga ikut kayak gitu, gitu ya ayah bunda ketika udah lebih bisa bicara gitu. Nah, sehingga apa sih yang paling baik gitu ya? Di sini ada 4 tipe ya. Ada tipe autoritatif parenting atau biasanya itu dikenal dengan demokratis gitu. Ada yang otoriter atau otoriter gitu ya, ada yang permisif dan ada yang abai atau uninvolved gitu parentnya. Jadi contohnya ini misal kalau yang demokratis gitu ya, pas anaknya kesel gitu pulang sekolah dan terlihat kesel, orang tuanya nih, parentsnya nih nggak langsung nyalain ya, ini muka kok cemberut terus gitu, apa senyum dong gitu. Nah, misal ketika kita kayak gitu tuh juga sebenarnya kurang tepat ya, ayah bunda. Sebaiknya kita tanya aja, kamu kok kelihatan kecewa gitu, emang ada apa gitu. Jadi ketika kita kasih kesempatan dia buat ngobrol, itu memberitahukan ke dirinya kalau safe kok, aman kok untuk cerita ke orang tua gitu kan. Nah, di sini juga bisa diajak diskusi ya anaknya dan dilatih menyusun solusi gitu karena nanti si anak ini akan lebih belajar untuk mengenali perasaannya gitu ya, terus membangun kemampuan problem solving juga sejak dia masih kecil gitu. Terus misal nih yang pola asuh otoriter gitu ya, misal dia nangis di tempat umum gitu. Nah, karena kitanya juga ikut stres ya, ikut emosi dan mungkin sekitaran juga lagi rame gitu. Nah, kita akhirnya dulu malu-maluin aja nih gitu. Kalau misalnya kamu kayak gini, mending nggak usah ikut aja deh nanti gitu. Mungkin itu pernah ya terceletuk gitu. Tapi pernyataan itu sebenarnya memberikan rasa bersalah yang cukup besar di anak dan akhirnya dia malah marah gitu kan atau malah sedih gitu. Nah, di sini akibatnya mungkin dia akan nurut gitu loh, tapi rasa apa perilaku nurutnya ini didasari oleh rasa takut gitu atau bahkan dia akan menyimpan kemarahannya diam-diam kayak gitu. Jadi kurang baik ya sebenarnya. Sedangkan yang permisif ini mungkin terlalu memperbolehkan sehingga tidak ngajarin anak untuk memproses ketika menerima penolakan, ketika dia perlu mengikuti aturan itu bagaimana cara meregulasi emosinya. Karena apa-apa dibolehin aja. Bahkan bisa jadi si anak ini akan belajar kalau nangis gitu ya. Nangis itu bisa jadi senjata nih buat mendapatkan keinginannya. Jadi ini bukan hal yang baik gitu ya. Terus kalau yang abai, ini misal anaknya lagi tantrum, lagi kesel, terus kita bilang, aduh udahlah sana-sana main aja gitu, ayah lagi capek nih, gitu, nggak bisa nanggepin dulu. Nah, ketika digituin akhirnya apa? Nah, anak ini akan ngerasa nggak dianggap gitu. Bisa jadi malah membuat dia menarik diri atau mencari perhatian dengan cara-cara yang kurang tepat gitu. Termasuk salah satunya tantrum lebih keras lagi gitu kan. Atau ketika dia udah lebih dewasa, dia sudah mempelajari pola ini, maka bisa jadi terlibat ke pergaulan yang kurang sesuai gitu ya. Atau perilaku lain yang kurang sesuai untuk meredakan emosinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk parenting style. Lagi-lagi saya tekankan ya yang paling baik memang di bagian demokratis ini. Jadi memberikan anak kesempatan untuk mengobrol gitu ya, berdiskusi gitu untuk memahami cara bagaimana sih untuk mencari solusi yang tepat. Seperti itu. Tapi mencari solusi ini apa bisa kalau pas anaknya lagi tantrum gitu ya, pas lagi dia lagi ngelempar-ngelempar bola atau ngelempar-ngelempar mainan, lagi teriak kenceng terus kita bilang kayak, nah ayo ambil nafas kita cari solusinya bersama-sama gitu. Nah kayaknya nggak bisa ya ayah bunda, dia harus diredakan dulu nih tantrum atau emosinya gitu. Jadi situasi-situasi untuk mencari solusi ini hanya bisa dilakukan ketika anak juga siap dalam kondisi yang lebih tenang gitu. Oke. Nah, ini nih tadi kan saya udah sempet nanya ya reaksi-reaksinya
apa ayah bunda kalau anaknya lagi tantrum ini gimana sih gitu. Ada yang nomor satu ya tetap wah gitu tetap marah-marah gitu ya di belakang atau kayak udah lelah aduh ya udah deh terus akhirnya cuma dielus-elus aja nih anaknya gitu. Ada yang ikut kesel gitu ya, ada yang call a friend ngomong sama temennya, ya ampun bun hari ini anakku aduh gak bisa diatur deh gitu kan. Terus mungkin nyari tips juga ke temennya gitu, kalau kamu gimana sih ngadepin anakmu pas lagi kayak gini gitu kan. Jadi macam-macam ya sebenarnya reaksinya orang tua ini, dan ini memang yang unik ketika tantrum itu nggak hanya anaknya tapi reaksinya orang tua ini juga unik-unik gitu ya ayah bunda. Ada yang tadi ada yang emosi juga, ikut marah, ikut kesel gitu. Ada juga yang kayak, "Ah, udahlah kamu di sana aja, udah mama di sini lah pokoknya gitu. Sambil nonton TV atau mungkin sambil ditinggal baca buku dulu gitu kan kadang gitu. Nah, di sini juga apa sih yang mempengaruhi reaksi-reaksi orang tua atau parents ini ya? Karena kadang ketika anak itu tantrum, kita menganggap, oh dia ini nakal gitu ya, dia nggak patuh sama aku gitu kan. Atau misalnya Hmm, karena saking malunya ya, anak ini tantrum di tempat umum, entah di pasar, minimarket, atau di mall gitu ya. Nah, terus akhirnya kita mencari solusi yang cepat. Yaudah, yaudah deh, kamu mau apa sih? Kamu mau coklat itu? Yaudah, yaudah, ayah atau bunda beliin deh gitu. Nah, itu juga sebenarnya kurang tepat gitu ya. Nah, terus misal karena saking keselnya juga kita refleks gitu, ngancem. Kayak contohnya tadi, duh besok nggak mama ajak lagi deh ke sini gitu. Atau kamu di rumah aja gitu nggak enak kamu diajak sukanya nangis-nangis terus gitu. Itu kan juga eh, akhirnya anak ini ciut dia atau misalnya dia malah cenderung nggak nyaman sama orang tuanya. Terus misalnya juga kita membawa luka pada pola asuh masa kecil. Misal, ya Allah, coba kalau aku dulu kayak gini gitu ya, udah habis aja aku sama ayah sama ibuku dulu gitu kan. Nah, mungkin itu juga terbawa sehingga kita mentoleransi perilaku-perilaku yang mungkin kurang sesuai untuk menghadapi tantrumnya anak-anak ini gitu. Atau bahkan juga ada beberapa orang tua itu yang merasa nggak kompeten sebagai orang tua gitu. Jadi eh, apa aku salah ya gitu. Atau misalnya atau jangan-jangan aku dulu kayak gini gara-gara genetikku nih gitu. Atau nggak sering kali juga saya temuin itu malah menyalahkan pasangannya. Ini ayahnya soalnya kurang bisa ngasih disiplin apa-apa diturutin gitu. Atau misal bundanya sih dikit-dikit dibantu, jadi anaknya nggak belajar deh mandiri gitu. Jadi yang tadinya konseling anak, jadinya malah konseling pasangan gitu ya. Ayah bunda itu sering saya temuin juga. Jadi reaksi-reaksi yang unik ini kadang terjadi di lingkungan sehari-hari kita kayak gitu. Dan ini lagi-lagi ini adalah hal yang wajar karena memang orang tua ini baru pertama kali juga ya kita jadi orang tua, kita nggak pernah benar-benar diajarin kita perlu kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan kadang kejadian itu berlangsung begitu saja pada saat kita lagi kondisi stres kayak gitu. Terus memunculkan reaksi-reaksi yang mungkin bisa dianggap kurang sesuai gitu ya, ya Bunda. Nah, ini juga karena reaksi tantrum itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh emosinya kita sendiri gitu ya, bukan karena anak-anak aja gitu, bukan karena dia tantrum terus apa yang kita lakukan gitu ya, itu juga dipengaruhi oleh emosi kita gitu. Makanya latihan regulasi emosi ini perlu dimulai dari kita sendiri dulu, kayak gitu, dimulai dari orang tua terlebih dahulu. Nah, sebelum kita apa ya, mengenal bagaimana caranya untuk mengatasi tantrum atau meningkatkan kecerdasan emosional pada anak gitu ya, alangkah baiknya kalau kita memahami dulu gitu ya, perkembangan emosi anak kita itu ada di mana sih gitu. Ini sangat penting karena kalau kita tahu tahapannya, kita jadi nggak berekspektasi terlalu tinggi gitu. Kayak kan nggak mungkin ya, misal anak kecil kita langsung berharap dia bisa mengatur nafasnya sendiri atau misalnya bilang baik bunda, baik ayah saya akan melakukan, terima kasih atas petunjuknya. Nah itu kan juga nggak mungkin gitu ya anak seusia kecil bisa langsung menyatakan seperti itu. Dia sangat membutuhkan pendampingan kita dan kita sendiri juga perlu mengatur ekspektasi kita ke anak-anak kita. Nah, kita juga bisa kok menghadapi tantrum dengan tentram gitu ya. Jadi di sini apa? Karena ketika anak itu lagi tantrum ya, dia lagi ada di mode survival mode gitu ya, atau fight or flight gitu. Nah, mereka tuh lebih ke butuh ketenangannya orang tua.
gitu. Dan ketika kita memvalidasi emosinya, misal iya mama tahu kok kamu kecewa gitu ya, itu bukan berarti kita memvalidasi perilakunya juga. Jadi misal contohnya kamu nggak apa-apa marah, tapi ngelempar bola atau ngelempar mainan atau merusak sesuatu itu adalah hal yang dibenarkan, misalnya kayak gitu. Dan kalau bisa kita menunda nasihat atau penjelasan itu sampai anaknya tenang, ya. Nah, di sini gimana sih apa frameworknya ketika kondisi tantrum itu gitu ya. Misal perilaku anak. Kenapa sih kok anak itu tantrum? Karena dia pingin orang tuanya mengalah gitu. Dia pingin merasa aman dengan cara orang tuanya menuruti apa yang dia mau gitu kan. Nah, ketika misalnya dia udah mulai nih memaksakan kehendaknya, terus mulai ada reaksi emosional yang berlebihan gitu kan. Nah, kita bisa memberikan respon seperti ini, yaitu menenangkan secara aktif gitu ya. Terus kita bisa memvalidasi gitu. Oke, apa bunda atau ayah tahu kamu pengen coklat itu gitu kan. Tapi belum bisa sekarang gitu. Bisanya adik masih mau menangis di sini atau kita minggir dulu atau masuk dulu ke mobil kayak gitu. Jadi kita kasih validasi, kita beri pilihan dulu gitu. Atau misalnya ketika dia masih panik, belum bisa dikasih pemahaman gitu ya atau pilihan, kita pinggirkan dulu. Oke, ayah bunda itu tahu kamu lagi sad gitu ya, lagi sedih, kita minggir dulu gitu. Nah, tapi sebelum melakukan ini, ayah bunda perlu menenangkan dirinya sendiri dulu. Jadi ini sedikit cerita ya ketika saya menghadapi apa anak lagi tantrum gitu. Nah, saya pegang dulu pundak saya karena ketika menenangkan secara aktif itu kita juga perlu tenang dulu gitu karena menular ya ketenangan kita atau kepanikan kita ini. Jadi misal kita ambil nafas dulu kayak oke Ira nggak apa-apa, Ira bisa kok ngelewatin ini gitu ya. Oke, Bismillah gitu. Baru nanti kita dek gitu, kita minggir dulu yuk gitu. Kayak gitu contohnya. Nah, baru setelah anak lebih tenang, kita bisa memberikan penjelasan dengan kasih sayang. Ini secara teori dulu ya, ya Bunda, untuk strategi langsungnya bisa nanti kita arahkan di agak akhir nanti. Gitu. Oke, nah kita masuk dulu untuk mengenal eh, fase perkembangan sesuai dengan usianya dulu ya. Untuk anak usia 0 sampai 1,5 tahunan lah ya. Di sini dia masuk ke trust vs mistrust gitu ya. Atau fase dia bisa nggak sih percaya dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya kayak gitu. Nah, di usia ini anak kan belum bisa ya, dia verbalnya belum keluar, kemampuan bahasanya belum berkembang gitu ya, masih berkembang. Dia belum bisa bilang aku takut, aku nggak nyaman gitu ya. Yang bisa dia lakukan untuk berkomunikasi itu cuman menangis gitu. Dan tiap kali kita datang saat mereka menangis, baik karena lapar gitu ya, popoknya basah atau butuh pelukan gitu ya, itu membentuk pondasi yang penting yaitu rasa percaya. Nah, ketika ini dipenuhi, maka bayinya ini akan berpikir, oke, dunia ini aman, aku bisa bergantung pada orang-orang di sekitarku, aku bisa percaya sama ayah bundaku gitu ya. Tapi kalau lebih sering diabaikan, ketika mereka nangis, mungkin kita juga ada rasa kesel ya, kok nangis terus baru aja padahal digendong gitu, udah nangis aja gitu dan kita abai, maka mereka bisa tumbuh dengan rasa waspada berlebihan gitu ya. Atau nanti akhirnya ketika kita ngomong sesuatu, dia cenderung tidak mendengarkan kayak gitu. Itu bisa terjadi ini ya. Nah, ini sangat penting untuk anak usia 0 sampai 1,5 tahun. Dan di usia ini kita perlu lebih banyak memaklumi dan kalau bisa dikendalikan ya ekspektasinya. Eh, Kalau memang dia nangis terus dan butuh sentuhan kita terus, ya memang itu yang dia butuhkan. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya untuk usia 1,5 sampai 3 tahun ya. Nah, di sini mulai bisa nih untuk melakukan atau minimal muncul keinginan untuk melakukan sendiri kayak gitu. Mungkin ayah bunda udah familiar ya di anak-anak usia segini, dia bilang udah aku sendiri aja, nggak mau dibantu gitu kan. Nah, kan kenapa kok anak-anak seperti ini ya di usia 1,5 sampai 3 tahun ini? Nah, karena di fase ini dia itu mulai membangun otonomi atau kemandirian gitu.
Nah, kalau kita bisa kasih ruang aman buat mereka mencoba, meskipun misalnya tumpah atau berantakan gitu ya, mereka akan tumbuh dengan rasa percaya diri gitu ya, karena bisa mandiri gitu. Tapi kalau sering dibatasi gitu ya, sering menerima kritikan, dilarang-larang terus gitu, atau buru-buru dibantuin gitu ya, nah mereka akan malu gitu, terus takut salah akhirnya dan ragu sama dirinya sendiri gitu. Nah, contoh kecil nih, misal anaknya mau nuang air sendiri gitu ya, terus tumpah gitu. Nah, kita bisa bilang, wah nggak apa-apa kok, adik udah bagus mau nyoba sendiri, yuk kita lap bareng gitu airnya yang tumpah ini gitu. Nah, lebih baik seperti itu daripada tuh kan tumpah, mama bilang apa gitu kan, udahlah sini 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 mama aja gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka anak ini juga akan cenderung apa ya, merasa ragu-ragu gitu, atau dia akan takut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dampaknya apa? Ketika nanti dia mengalami situasi yang stres atau mengalami tekanan, dia akan cenderung meledak juga gitu, karena dia nggak terbiasa untuk mencari solusinya sendiri kayak gitu, tidak diberikan kesempatan. Nah, terus di usia 3 sampai 6 tahun, ya di sini dia anaknya ini mulai eh, masuk ke usia prasekolah ya, ayah bunda, dia mulai punya ide dan inisiatifnya sendiri. Nah, di sini kita baru bisa berekspektasi untuk anaknya mulai diajak bicara gitu kan. Kita baru di sini bisa ngajak anak bicara gitu ya, mulai ditanya atau diajarin gitu ya cara untuk meregulasi diri yang nyaman buat dia tuh seperti apa gitu. Nah, selain itu juga anaknya nih, dia juga mulai banyak tanya gitu kan. Mungkin eh, senang juga, mulai senang bermain peran gitu ya, terus berpura-pura jadi dokter-dokteran gitu, jadi terus jualan-jualanan gitu ya. Nah, di sini juga bisa mulai dimasukkan cara untuk belajar bermain peran, cara untuk mengatasi emosi ketika marah gitu. Kita bermain peran, misal mamanya nih yang marah, dia perlu ngapain? Kayak gitu. Misal bermain peran jadi orang yang kesusahan atau sedang bersedih gitu. Nah, ini sudah bisa mulai dilakukan aktivitas-aktivitas permainan seperti itu untuk mengatasi perilaku tantrumnya gitu. Nah, ini perlu dipahami dulu ya, ayah bunda, supaya kita bisa menyesuaikan ekspektasinya, gitu kan. Nah, semakin kita paham dengan tahap tumbuh kembangnya, maka semakin realistis juga harapannya kita dan semakin tenang dalam mendampingi proses meregulasi emosinya mereka ini, gitu. Nah, selanjutnya, nah, di sini saya mau menjelaskan juga cara praktis meningkatkan kecerdasan emosional anak. Yang pertama itu bisa dengan yang pertama itu ini menamai perasaan gitu ya. Karena kan terutama ketika anak ini masih di usia belum berkembang kemampuan bahasanya ya. Nah, kita bisa bantu melabel emosinya apa. Misal dia pulang sekolah ya, atau pulang main sama temennya, atau misal mainannya rusak gitu, terus dia menangis, kita bisa bantu melabel, kamu sedih ya gitu, kamu marah ya gitu, kamu kecewa kayak gitu. Karena ketika kita memberikan label ini, maka mereka bisa mentranslasikan, oh aku menangis, ini aku sedih sekarang gitu. Nah, dari pemahaman itu baru kita bisa lanjut ke apa yang kita lakukan ketika kamu sedih gitu. Nah, kita yang pertama bisa mulai mengenalkan emosi-emosi itu gitu. Nah, terus misalnya juga kamu kecewa ya karena nggak dapat giliran gitu. Nah, hal ini mungkin sederhana, tapi dampaknya besar buat anak gitu ya untuk belajar mengenali emosi sendiri gitu. Nah, ini juga bisa menggunakan kartu-kartu seperti ini gitu ya. Di sini ada gambar-gambar marah gitu, ada gambar malu gitu kan, takut sampai terkejut gitu. Nah, ini untuk anak-anak yang mungkin masih belum bisa, kita bisa langsung aja kita kasih tahu ekspresi emosinya. Kamu kapan marah, gimana marah gitu ya, misal kita juga bisa mencontohkan marah itu ekspresinya seperti ini, gitu. Terus misal dia mengikuti. Nah, biasanya marah kalau lagi apa nih gitu, misal lagi kesel gitu ya, nggak dibeliin mainan padahal lagi pingin gitu, atau nggak juara satu gitu, atau misalnya adek tuh mukul aku tadi aku marah gitu, misalnya itu juga bisa dijadikan ini aktivitas ini juga bisa dijadikan metode atau jembatan untuk mengenalkan emosi-emosi yang ada di sekitarnya dia dan di dalam diri dia juga gitu.
Misalnya malu tuh seperti apa, takut kapan kita takut gitu, dan seperti apa sih bentuknya rasa takut itu gitu, dan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, terus misal eh, anak yang udah di usia 3 tahun gitu ya lebih, nah kita bisa nih juga mengenalkan cara-cara untuk meluapkan emosi itu gitu. Bisa dengan dipancing kartu-kartu ini ya. Di sini ada menangis keras, melempar mainan gitu, memukul teman atau orang lain gitu kan. Nah ini boleh nggak sih kayak gini gitu kan? Atau kita bermain peran dulu, memukul teman gitu kan. Wah apa yang dirasakan temennya ya kalau misalkan dipukul gitu. Oh sakit, kamu nyaman nggak kalau misalnya disakitin kayak gitu? Enggak gitu kan. Nah ini kan juga bisa membangun pemahaman emosinya dia. Sehingga ketika dia mengalami ledakan atau lonjakan emosi, dia udah tahu caranya seperti apa gitu. Nah, lagi-lagi hal-hal seperti ini termasuk relaksasi gitu ya. Terus ambil nafas dalam-dalam. Ini hanya bisa dilakukan ketika anak sudah tenang gitu ya. Nah, ketika anaknya belum tenang dan bagaimana cara menenangkannya. Nah, di sini kita bisa belajar tentang activating calmness. Ya, ya Bunda, di sini tuh karena kan kadang kita lupa juga ya sebelum menenangkan anak, kita perlu menenangkan diri kita dulu. Jadi eh, boleh kita sentuh ya bagian pundak dulu gitu ya, terus ambil nafas dulu gitu, terus duduk di dekat anak gitu ya. Mungkin kalau anaknya belum nyaman untuk dipeluk, kita coba elus-elus dulu gitu ya, kita pupuk dulu gitu, sambil apa ya, nunggu lah, kita sabar dulu sama reaksi anaknya karena anak ini sangat peka loh kayak bunda sama vibes orang tuanya gitu ya. Misalnya apa ya, kalau ayah bunda ya kalau anaknya lagi tantrum sebenarnya yang mereka butuhkan itu bukan nasihatnya dulu tapi kehadiran kita secara emosional dulu. Nah urutannya seperti ini ya, ini kan activating calmness dulu. Nah ini kayak apa sih gitu ya, kita hadir memberikan ketenangan, ekspresi kita kalau bisa itu juga tenang, nada bicaranya itu juga terkendali gitu ya, bahasa tubuhnya juga kalem. Jadi ini istilahnya tuh kayak kita belajar self control dulu gitu ya ayah bunda. Nah, karena apa? Karena ini bisa langsung menular ke anak gitu. Ini sangat penting karena secara naluriah kita itu akan mirroring. Mirroring ini misalnya oh, ketika kita berhadapan dengan orang yang dia itu berekspresi marah gitu ya, misalnya kita lagi di jalan terus ketemu yang marah gitu ya, kita juga akan berekspresi kayak gini, akan kaget dulu gitu ya. Tapi misal ketika kita ketemu orang yang bertanya, halo kamu gimana kabarnya, ada kesulitan ya gitu atau apa gitu, nah kita juga akan merasa terwelcome untuk bercerita lebih banyak gitu. Jadi ini sangat penting ya untuk menyuguhkan atau menyajikan ketenangan ke anak kita dulu gitu. Nah, baru setelah itu, ketika dia udah mulai, biasanya kan kalau anak tantrum ya, dia kan nangis gini ya, nangis gini gitu kan. Terus ketika dia udah lebih tenang, mungkin akan lebih reda ya, pundaknya itu akan lebih tenang, terus dia akan lebih teratur nafasnya gitu ya. Terus lebih tenang, baru kita tanya, kamu kelihatannya sedih gitu ya, karena mainan tadi misal, atau kan tadi mama gak beliin kamu jajan gitu, atau apa gitu. Boleh diceritakan dulu kamu gimana sih perasaanmu gitu. Nah, mungkin nanti dia akan muncul kalimat-kalimat juga. Iya aku bete gitu. Ya, aku tadi kesel sama mama gitu. Mama nih jahat nih, atau ayah nih apa gitu kan. Nah, mungkin akan keluar kalimat-kalimat seperti itu. Nah, baru ketika dia udah keluar nih semua gitu ya, baru di situ kita kembalikan ke situasi sekarang gitu. Oke gitu. Ayah bunda tahu kamu lagi kesel, cuman kan ini sekarang eh, lagi jadi berantakan ya ruangannya. Kamu lagi capek juga abis nangis kencang. Kita kasih pilihan di situ. Kamu mau minum dulu gitu atau mau cuci muka dulu gitu. Nah, setelah itu baru kan dia akan melakukan tindakan untuk menenangkan dirinya. Nah, kadang ayah bunda untuk memberikan nasihat ini nggak bisa di hari itu juga karena anak-anak ini beda-beda ya. Ada yang dia mungkin masih ngerasa ke-attack atau terserang ketika langsung kita jelasin semuanya gitu ya. Mending ditunggu dulu sampai besoknya ketika pikirannya udah bisa mengakses area pikiran jernih ya, bukan lagi di fase survival mode, baru kita kasih nasihat di situ. Kemarin itu gini loh dek, gini loh kak, kok mama tuh nggak tidak membelikan kamu mainan tuh kenapa sih gitu. Misalnya kita jelasin aja.
Contohnya, misal ada contoh kasus ya, dia mau manjat pagar berduri gitu ya, terus nggak dibolehin, terus tantrum gitu ya. Nah, kita kasih penjelasan aja, boleh kok sebenarnya kamu tuh manjat gitu. Tapi tangga-tangga di taman itu lebih aman gitu ya. Kamu bolehnya di taman itu. Coba bayangin kalau di pagar berduri itu gitu kan. Misal kena sama tangan atau kaki, kira-kira gimana ya? Nah, jadi dengan adanya apa waktu tenang dan ketika dia sudah tenang, terus kita ajak dia diskusi seperti itu, maka dia akan belajar untuk mencari pemahamannya sendiri dan menenangkan emosinya itu. Seperti itu ayah bunda. Nah, terus selanjutnya, nah, tapi sayangnya seringkali ya kita kebalikan dari urutan yang tadi ya. Ketika kita lihat anak tantrum, yang pertama kali kita lakukan yang langsung keluar, ini bilang, tuh kan mama bilang gak boleh kayak gitu kan. Lain kali nih kamu harusnya bla 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 gitu. Jadi dia belum tenang, udah kita kasih solusi aja. Atau misalnya anaknya masih marah-marah, kita langsung ngeluarin nih kartu-kartu mainan emosinya dia. Nah, coba 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 lihat, ini kamu lagi di fase mana nih gitu. Kamu lagi ngerasain apa gitu. Coba sekarang ambil nafas dulu gitu. Nah, ketika lagi di situasi dia lagi emosional, kira-kira bisa nggak ya anaknya diajak untuk ngobrol seperti itu? Kemungkinan besarnya nggak bisa ya ayah bunda. Kalaupun sering terjadi, itu akan seringnya itu dia malah marah atau malah semakin meledak gitu. Nah, karena kenapa kok seperti itu? Karena pada kondisi itu otaknya lagi banjir emosi gitu ya. Mereka belum bisa menerima logika atau penjelasan. Akhirnya bukannya makin tenang, tapi di sini anak justru makin meledak. Nah, kita makin emosi juga gitu ya. Jadinya malah nggak terjadi ketenangan dan tidak bisa mencapai solusi seperti itu. Dan pelajaran yang diambil itu nggak dapet nih. Padahal ketika anak itu tantrum, itu adalah masa emas gitu ya, masa emas di mana dia waktunya nih belajar regulasi emosi. Ini momennya gitu ya. Tapi ketika kita malah ikut panik, ikut marah, nggak dapet momennya gitu, nggak dapet nih kesempatan untuk memelarkan apa ya, meluaskan gitu ya, melapangkan kondisi emosinya dia kayak gitu. Nah, sehingga saya ingatkan lagi gitu ya ayah bunda. Nah, urutan yang efektif saat anak tantrum itu pertama active calming dulu. Jadi tenangkan diri kita dulu, kemudian hadir dengan tenang untuk anaknya ini kayak gitu. Terus yang kedua, adanya koneksi emosional gitu ya. Jadi memvalidasi perasaannya gitu, memberikan pelukan atau kita hadir aja, kita kasih tahu ayah bunda di sini kona gitu nggak apa-apa, nangis aja dulu gitu. Terus misalnya dia udah tenang, kita kasih tisu. Ini ada tisu, diusap dulu itu infusnya gitu. Atau misalnya air matanya gitu. Terus kita kasih minum, minum dulu yuk gitu. Nah sehingga muncul nih koneksi emosionalnya gitu. Jadi dia tahu kalau meskipun dia emosional, ayah bundanya nggak kemana-mana kok tetap di situ gitu. Kemudian setelah dia tenang, mungkin butuh waktu 1 hari, it's okay, nggak apa-apa. Kita baru masuk ke pemahaman, ajak ngobrol soal apa sih yang terjadi, pelajaran apa sih yang bisa diambil, gitu kan. Nah, kalau misal kita bisa konsisten menjalankan urutan ini, nah anak itu nggak akan cuma belajar mengelola emosinya juga, tapi dia merasa diterima, merasa dicintai. Bahkan ketika dia sedang meledak sekalipun, dia akan refleks kadang itu ayah bunda ada tuh anak yang udah terbiasa latihan pernafasan dan bersabar gitu ya misal tiap malam diajak latihan pernafasan sama orang tuanya pas lagi jengkel dia tuh reaksi pertamanya gini ambil nafas astagfirullahaladzim itu terjadi di anak usia 6 tahun kelas 1 SD waktu itu jadi hal-hal seperti itu bisa gitu dibentuk dan akhirnya ketika dia mengalami situasi yang menekan atau stressful situation dan dia biasanya itu menangis atau marah ke sekitarnya, dia lebih bisa mengendalikan dirinya. Kayak gitu. Atau bahkan ketika usianya lebih eh, banyak lagi ya, misal di usia 6 tahun atau 7 tahun, nah yang tadinya ketika dia rebutan remote sama adiknya gitu ya, nah dia udah bisa mulai mencari solusi sendiri. Oh, kalau misalnya adik lagi
nggak bisa nih diajak kompromi sama remote-nya, ya udahlah aku tak mainan yang lain dulu aja mah gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi dia udah bisa nih untuk meregulasi emosinya sendiri karena sudah terbentuk kebiasaan untuk menenangkan diri gitu ya, terus memahami emosinya, mengenal, dan dia bisa mencari solusi apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Karena sering diajak ngobrol juga sama orang tuanya kayak gitu. Nah, selain itu untuk catatan orang tua juga gitu ya, karena kan kadang ketika situasinya lagi penuh gitu, belum lagi ayah bundanya ini juga lagi lelah gitu ya, kita nggak selalu bisa mengendalikan emosi gitu. Nah, bisa juga di hari berikutnya kita yang memulai pembicaraan. Gitu. Nak atau dek gitu ya, ini kemarin ayah sama bunda kelepasan gitu. Yang ayah bunda lakukan itu keliru kemarin, mengungkapkan hal-hal yang tidak tepat gitu. Ayah bunda minta maaf ya gitu. Dan terus baru ketika terjadi koneksi emosi, kita bisa bilang, nah sebenarnya ayah bunda kemarin itu marah itu karena perilaku apa kayak gitu. Nah supaya ini nggak terjadi lagi, kira-kira boleh nggak misalnya adek nanti kalau lagi punya kepinginan ditahan dulu atau tanya dulu ke ayah bunda, cara tanyanya kayak gini loh kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa dibentuk pola itu ketika sedang dalam situasi yang tenang gitu ayah bunda ya. Nah terus selanjutnya, nah ini penjelasannya kenapa sih kok kita perlu aktif calming dulu, kenapa sih kok kita perlu membentuk koneksi emosi dulu gitu, baru kita masuk ke nasihat atau penyelesaian masalah. Karena polanya tuh seperti ini ayah bunda ya. Jadi ketika anak itu baru mendapatkan stres atau tekanan, dan ini sebenarnya berlaku juga di kita ya. Kita berada di survival state. Maka yang kita pahami cara untuk apa ya, mengeluarkan ini lebih ke berteriak gitu ya, atau misalnya marah gitu, atau melempar barang gitu yang mungkin kurang sesuai gitu ya, atau yang nggak tepat gitu, karena kita nggak bisa diajak berpikir jernih gitu ya di sini di survival state ini. Maka yang utama perlu dilakukan di situasi ini bukan memberikan nasihat, tapi menenangkan dulu gitu. Nah, setelah sudah lebih tenang, baru kita masuk ke emotional state. Nah, di otak kita sendiri, ketika ini masih ada di sini, nggak bisa nih mengakses area emosi, nggak bisa. Kita nggak bisa empati ke orang lain juga, gitu ya. Kita nggak bisa menjalin koneksi emosi sama orang lain, nggak bisa di situasi survival state ini. Nah, ketika ini sudah lebih tenang, baru kita bisa mengakses kondisi emosi. Kita baru bisa memikirkan orang lain. Kita baru bisa, oh iya sih, tadi aku keliru sih punya perilaku kayak gini, gitu. Nah, ketika kita sudah merasa aman secara emosional, baru kita bisa mengambil pelajaran dari apa sih yang sudah kita lalui di hari sebelumnya, atau mungkin bisa saling bermaafan gitu ya. Setelah saling bermaafan, kita baru bisa mencari solusi bersama-sama kayak gitu. Nah, ini memang eh, hal atau urutan yang perlu dilakukan dulu gitu ya. Jadi perlu sesuai urutannya. Nggak bisa kalau misalnya langsung dipaksa untuk ayo kita cari solusi bareng gitu ya. Ah, kita harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu gitu. Nggak bisa gitu ya. Kita perlu menenangkan dulu, baru bisa mencari solusi. Kayak gitu ya, Ayah Bunda. Mungkin ini juga sebenarnya bisa dijadikan pelajaran ke kita sendiri, ayah bunda. Jadi ketika lagi emosional gitu ya, misal sama pasangan gitu ya, nah atau sama orang lain, atau di suatu situasi sama anak-anak juga, lebih baik kita diam dulu gitu. Atau misalnya ya udah menenangkan diri dulu. Kalau misalnya adik mau nangis dulu, nggak apa-apa nangis dulu di situ ya, gitu. Mama di sini kok. Gitu. Jadi atau misalnya sama pasangan juga seperti itu. Lebih baik kita menenangkan diri dulu, baru setelah itu kita masuk ke berkoneksi secara emosional dan ke mencari solusinya bersama-sama. Seperti itu. Nah, di sini ada referensi kalimat untuk melatih kemampuan emosional anak. Referensi ini sangat penting ya Ayah Bunda, terutama ketika kita juga lagi dalam kondisi penuh, nggak bisa mikir panjang gitu ya, kita bisa pakai template gitu. Kita bisa apa menggunakan kalimat-kalimat ini untuk membantu kita mencari atau menanggapi gitu ya tanggapan yang tepat ke anak-anak ketika lagi fluktuatif atau lagi meledak-ledak nih emosinya. Misalnya wajahmu terlihat kesal gitu ya. Kamu apa sih yang bikin kamu ngerasa begitu gitu. Terus misal nggak apa-apa kok kalau kamu ngerasa sedih gitu kan.
Nama di sini kalau kamu butuh pelukan atau ingin bicara kayak gitu. Nah mungkin kalau kita lagi panik kita kan nggak kepikiran ya kalimat-kalimat ini gitu. Nah sehingga template ini sangat penting untuk diketahui dulu gitu ya. Mungkin boleh di screenshot dulu sama ayah bunda gitu ya untuk supaya mudah dipakainya nanti gitu ketika lagi apa lagi emosional gitu anaknya kayak gitu. Dan ini juga bisa dipakai untuk melatih kemampuan emosional anak. Misal contohnya nih lagi bermain peran atau lagi baca buku gitu ya. Kita bisa tanya, menurut kamu hmm, tadi itu atau yang ada di buku ini, tokoh ini gitu ya, apa sih yang dia rasakan kayak gitu. Terus misalnya dia cerita nih tentang pengalamannya di sekolah gitu ya, kita bisa tanya temanmu tadi kira-kira apa ya yang dia rasakan kayak gitu. Atau pas tadi kamu bilang seperti itu, dia gimana gitu. Atau kita juga bisa kasih kalimat reflektif yang memberikan evaluasi positif gitu ya. Kamu hebat loh tadi udah bisa menahan diri kayak gitu. Misal ketika yang tadinya dia di mall gitu ya, nangis guling-guling gitu. Nah, kali ini dia nggak nangis guling-guling nih, dia bisa mengendalikan diri. Padahal pengen tuh satu mainan, tapi dia bisa menahan diri. Boleh kita kasih feedback. Kamu hebat loh, tadi udah bisa menahan diri. Nah, kalimat-kalimat seperti ini juga bisa memberikan apa ya ketenangan di dirinya anak kayak gitu. Kalau dia tuh bisa kok untuk nggak berperilaku tantrum kayak gitu, dan dia juga bisa lebih mengendalikan emosinya. Nah, ini bisa juga kayak dipakai ketika anak lagi tantrum ya, ayah bunda. Misal, boleh marah, tapi nggak boleh lempar barang ya, kayak gitu. Atau misal, ayah bunda akan bantu kamu menenangkan diri dulu, nggak apa-apa. Baru kita bicara. Yuk minum dulu, misalnya gitu. Atau kita duduk dulu sebentar, nggak apa-apa ya, kayak gitu. Terus misal ketika dia sudah tenang gitu ya, kita kasih kalimat, kita cari sama-sama yuk, gitu kan. Atau ayah bunda tahu kok kamu lagi marah gitu. Jadi hal-hal seperti ini itu bisa disampaikan. Misalnya kalau kitanya juga lagi kalut, kita juga lagi emosional gitu ya. Nah ini tetap jadi bisa jadi patokan gitu ayah bunda gitu ya supaya nggak mikir terlalu lama gitu kan, nggak panik juga gitu, kepanikan kita lebih berkurang gitu. Seperti itu ya Bunda. Nah, di sini tadi kan saya sempat kasih apa contoh ya untuk kartu-kartunya. Di ID sendiri itu kami ada kartu-kartu emosi ya untuk mengenalkan cara meregulasi emosi untuk anak-anak usia dini gitu. Karena kan kadang ayah bunda ada yang kebingungan ya, ini mulai dari mana sih ngajarin emosi anakku gitu kan, atau misalnya nggak ngerti apa yang harus dilakukan kayak gitu. Nah di sini bisa ada kartu mainan untuk membantu ayah bunda dalam menerapkan latihan latihan kemampuan emosi anak untuk meregulasi emosinya. Selain itu di sini juga ada kamus bermain gitu ya. Nah kamus bermainnya ini nggak hanya sekedar permainan-permainan aja, tapi juga didasari dari aktivitas sensori integrasi untuk melatih regulasi emosi anak. Kayak gitu, karena memang sebenarnya eh, aktivitas sensori itu juga berperan dalam mengembangkan kemampuan regulasi emosinya si kecil, seperti itu. Mungkin ini bisa juga jadi ide buat good parent nih untuk membahas di pembahasan selanjutnya karena ternyata sudah banyak juga penelitian yang menyebutkan kalau aktivitas fisik itu ternyata berpengaruh pada durasi dan intensitas anak itu yang sedang tantrum gitu. Nah, di sini ada kalimat pesan terakhir lah dari presentasi saya malam ini ya, gitu. Kalau misalnya menjadi orang tua itu bukan soal kita harus tahu bagaimana gitu ya, tapi soal selalu mau hadir gitu ya, bahkan saat kita sendiri juga masih belajar gitu ya, karena anak-anak kita tuh nggak butuh kita sempurna kok ya Bunda, mereka hanya butuh kita tuh ada gitu ya, mindful gitu ya, dengan pelukan gitu ya, dengan kesabaran dan kemauan untuk terus belajar, dan mudah-mudahan kita bisa menciptakan suasana rumah yang penuh cinta bahkan di hari-hari tersulit sekalipun, seperti itu.
kita akan memasuki pertanyaan pertama nih. Hmm. Dari Bundana. Miss mau tanya, bagaimana mengatasi anak tantrum yang suka memukul anggota badannya, terutama dia memukul di daerah kepala nih. Apa yang harus kita lakukan ya, Miss? Oke, ini kalau misalnya udah memukul bagian kepalanya udah agak sedikit berbahaya ya, karena kan menyakiti dirinya. Ini kalau boleh tahu, ini usia berapa ya anaknya? Mungkin bisa dikasih keterangan dulu nih, biar saya ada gambaran. Usia 3 tahun, Miss. Oke, 3 tahun ya. Berarti istilahnya itu perkembangan bahasanya dia itu masih proses berkembang gitu ya Bunda ya. Siapa namanya Budana ya? Bundana, betul, Miss. Oke, Budana. Nah, ini yang pertama bisa dilakukan ya. Ini yang pertama memang perlu tenang dulu. Jadi kan artinya ketika dia sampai memukul kepala, artinya yang penuh sekali itu di bagian kepalanya gitu ya. Terus dia yang enggak, yang istilahnya tuh overload itu juga di bagian area tangan. Nah, mungkin ini bisa dialihkan gitu ya. Kita bantu anaknya ini untuk mengalihkan ke mainan tangan. Mungkin dia coba kita kasih eh, squishy atau boneka gitu ya, gitu. Untuk menjadi pengalihan dia dulu ketika lagi emosi. Dan ini dijelaskan lagi-lagi ketika anaknya lagi kalem ya, Bu. Jadi kalau misalnya dia lagi tantrum, kemungkinan nggak bisa diajarin ya. Jadi pas lagi tenang gitu. Nah, kita coba kasih pengalihan dulu, kita ajarin. Nah, kamu kalau lagi kesel gitu ya, itu kan biasanya mukul mukul kepala gitu ya. Nah, ini kan sakit ya gitu. Nah, kita tanya aja dulu, sakit ya gitu. Iya sakit gitu misalnya. Nah, coba besok kalau lagi kesel ya, kita ambil nafas dulu gitu kan. Nah, terus habis itu, ini mama punya mainan nih gitu. Bunda punya mainan. Nah, kita kasih di tangannya dia. Ini boleh dipegang erat gitu, pegang erat kayak gitu. Gitu. Jadi kita kasih sesuatu untuk mengganti gitu, menggantikan keinginannya dia untuk memukul kepalanya itu gitu. Nah, ini karena kenapa kok bisa seperti itu? Karena mungkin dia nggak tahu caranya. Dia belum tahu caranya, sehingga yang dia tahu itu mukulin kepalanya. Karena di kepala ini penuh banget. Sama kayak kita kalau lagi overwhelm gitu ya, ayah bunda kita kan akan kerasa kayak gitu kadang mungkin ada yang jambak apa rambut ya gitu karena memang di area kepala ini benar-benar kebak istilahnya ya. Nah itu juga nggak bagus gitu ya, kita perlu meregulasinya melalui gerakan tangan seandainya anak ini atau kita ini terlalu fokus di aktivitas tangan itu gitu. Jadi kita cari pengganti yang bisa mengeluarkan atau meregulasi emosi dengan tangannya ini, entah itu misal apa boleh mukul dulu, boleh tapi yang dipukul bantal, misalnya kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa, dibolehkan. Daripada anaknya mukul kepala, gitu. Jadi kita cari penggantinya. Hal-hal seperti ini, karena kan diperlukan, mungkin memang kok, tapi kan anaknya nanti kebiasaan mukul gitu ya. Itu bukan bukan gitu arahnya. Jadi lebih ke arah kita memberikan fasilitas dia untuk meredakan emosinya. Nah, karena di usia 3 tahun, dia belum bisa nih untuk diajak bicara yang lebih kompleks gitu sehingga dia lebih butuh pelepasan secara fisik gitu, pelepasan secara fisik contohnya ketika tangan yang apa seringkali tampak ya seringkali muncul maka kita kasih stimulasi di area tangannya dia juga gitu. Jadi misal boleh nggak apa-apa kita pukul-pukul dulu karena jengkel ya, oke kita jengkel kita pukul dulu, kita pukul bantal gitu. Nah, tapi ini diajarkan, dibiasakan dalam kesehariannya. Misal mau tidur gitu ya, uh, kita ajak ngobrol gitu, atau pas lagi senggang aja, lagi makan gitu ya. Setelah makannya selesai ada waktu santai gitu. Nah, kita kasih uh, pengenalan cara-cara untuk meluapkan emosi yang lain nih, selain memukul anggota badannya sendiri. Seperti itu, Bu, mungkin bisa memberikan gambaran. Oke, terima kasih atas penjelasannya Miss Ira. Mm-mm. Semoga terjawab ya Bunda. Nah, jadi harus Mm-mm. dialihkan nih, tapi alihkannya dengan benda-benda yang sekiranya itu untuk aman untuk anak. Bisa squishy, bisa bantal, bisa ya Miss ya? Bisa bantal Bantal boneka gitu. atau guling gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Atau ini juga saya ada baru kepikiran ini, Miss. Gitu ya, karena kan tangannya mungkin tegang ya, kita bisa bantu dipegang tangannya, terus diginiin, dipijitin pelan-pelan gitu, kayak diurut gitu. Nah, ini juga membantu menenangkan otot saraf di tangannya yang lagi tegang, kayak gitu. Oke. Apakah Gitu. yang pijat itu saat Mm-mm. tantrumnya atau setelah tantrumnya nih Miss?
Eh, Kalau misalnya pada saat tantrum dicoba ternyata nggak bisa, sudah nggak usah dilanjutkan gitu. Mending ditenangkan dulu aja gitu. Oke, Lebih jadi sering biasa di sebelum tantrum sih kalau bisa. untuk preventif ya, Miss ya. Iya, iya, Preventif biar tantrumnya tuh nggak mukul-mukul, jadi harus dialihkan nih. Bisa sambil iya, dipijet. Kalau misal yes, saat tantrum bisa ya boleh, tapi kalau misalnya nggak bisa ya sudah dibiarkan dulu gitu ya, Miss. Yang penting tidak mukul-mukul kepala. iya Oke, betul. kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Tami. Miss, Mm-mm. bagaimana ya caranya memberikan pengertian tentang sesuatu yang dilarang ke anak usia 3 tahun agar dapat Mm-mm. diterima dengan baik oleh si anak? Karena penyebab anak saya sering tantrum akhir-akhir ini ketika dilarang melakukan sesuatu yang tidak mau mendengarkan atau malah sengaja mengulangi perbuatannya. Gimana nih, Miss? Solusinya? Oke, nah kalau usia 3 tahun itu kan dia mulai senang bermain peran ya, kayak gitu dia mulai senang bermain peran, terus kayak apa eh, pura-pura gitu. Nah di sini kita dan anak ke 3 tahun itu sudah mulai muncul sebenarnya eh, keinginannya untuk memahami orang lain gitu. Dia udah mulai bisa diajak untuk paham posisinya orang lain gitu. Nah boleh dikasih pengertiannya itu dengan cara main peran kayak gitu. Misal eh, kita main peran lagi ke minimarket gitu. Ayo sekarang kita main peran ke minimarket ya kayak gitu. Terus misal dia jadi kasirnya, terus mamahnya atau ayahnya atau bundanya jadi yang beli gitu. Nah, terus ada yang rewel nih, pura-pura mamanya rewel gitu kan. Aku mamanya, terus pukul-pukul kepala gitu ya. Nah, di situ nanti kita nanti mungkin anaknya disuruh coba sih kamu bantu nenangin gitu kira-kira gimana ya gitu solusinya gitu jadi itu bisa dijadikan jembatan cara untuk memberikan pengertian ke anak usia 3 tahun jadi pakai permainan peran gitu Bunda kalau misalnya mau tambahan, itu juga bisa pakai buku cerita gitu. Misal kalau langsung ke dia, nanti kan dia merasa terserang ya atau ngerasa malu gitu ya. Nah kita kan nggak pingin anaknya kayak gitu. Kita bisa pakai buku cerita yang yang berkaitan dengan perasaan marah, perasaan sedih, kayak gitu, kecewa gitu dan bagaimana di buku itu dia menghadapi eh, kekecewaannya itu seperti itu itu bisa dilakukan untuk memberikan pemahaman ke anak usia 3 tahun Oke, gitu. terima kasih Miss Ira atas jawabannya. Jadi harus Mm, diberikan pengertian itu harus pelan-pelan gitu ya Miss mm, ya, tidak mm, saat tantrumnya, tetapi di saat anak itu bisa bermain peran atau saat jam bermainnya dengan menyisipkan mm, beberapa seperti membaca buku atau role play atau yang mm, mm. sebagainya nih. Jadi Ya, diselipinnya secara tersirat gitu ya Miss ya. iya betul Oke. sekali, Miss. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Bunda Imas. Miss, jika anak sudah mulai ingin mengerjakan sesuatu sendiri tapi belum benar dan bahkan terkadang berbahaya, tapi anaknya keburu tantrum nih karena merasa ingin melakukan sendiri. Jadi gimana baiknya, Miss? Tetap menuruti kemauannya dengan resiko berbahaya agar dia punya rasa percaya diri atau bagaimana, Miss? Nah, ini jadi gini, Ibu Bunda, jadi kan misal kadang tuh kan kita bingung ya, ini anak dia lagi tantrum, mungkin dia ada keinginan, tapi yang perlu kita pahami sebagai orang tua, tugas orang tua itu bukan menuruti keinginan anaknya, tapi menjadi apa pemandu gitu ya, kita yang memandu arah gitu ya, memberikan arah. Nah, tapi di sisi lain kita juga perlu memberikan ruang buat anak meluapkan emosinya gitu ya, memberikan ruang untuk dia berekspresi juga gitu, untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Jadi bayangkan di sini ada dua dua tangan saya ini ya. Yang pertama ini memvalidasi apa yang dia inginkan. Yang kedua ini pilihan apakah menuruti ataukah tidak menuruti. Jadi ini dua hal yang berbeda, Bunda gitu. Nah, kalau misalnya Bunda khawatir nanti dia tidak percaya diri gitu ya, itu tidak perlu khawatir gitu ya, Bunda. Jadi yang pertama kita tetap memvalidasi keberaniannya dia untuk mencoba kayak gitu.
wah kamu hebat ya, sudah punya keinginan untuk mencoba gitu ya. Bunda menghargai itu, Bunda senang kamu punya keinginan untuk mencoba, tapi ada loh. Nah, kita baru mulai masuk nih ke selanjutnya tentang menuruti atau tidak ini ya, Bu. Jadi kita bisa kasih pilihan gitu supaya dia nggak ngerasa down atau nggak ngerasa diabaikan gitu ya, atau langsung ditolak gitu, kita kasih pilihan aja. Tapi kamu boleh loh nak nyoba, cuman pilihannya itu adik nyobanya atau kakak nyobanya di mana nih gitu, di tempat yang lebih safe gitu. Misal katakanlah kayak tadi saya kasih contoh, dia pingin manjat pagar yang ada durinya gitu kan. Nah itu kan berbahaya ya gitu. Nah kita kasih kasih tahu aja, ih berarti kamu udah pengen manjat-manjat ya gitu. Kamu hebat tuh udah mau manjat-manjat gitu. Tapi manjat-manjatnya kita cari ke tempat yang lebih aman ya gitu. Misalnya di taman gitu. Misalnya di mana, eh, di rumah gitu kan ada mainan yang dipakai untuk manjat, misal manjat kursi gitu ya, atau sofa yang empuk gitu tuh masih nggak apa-apa, atau di kasur gitu. Nah ketika misal anaknya ini masih belum reda, masih ketika itu dia malah nangis, kita pinggirin aja dulu, dipinggirin dulu. Nah, ketika dia sudah ngerasa lebih tenang, kita kasih pemahaman, gitu kan? Kita kasih pemahaman, terus kita tanya. Coba bayangkan kalau misalnya Mama bolehin kamu em, memanjat pagar berduri itu, gitu kan? Kira-kira kalau misalnya adik nanti kena pagar berduri, apa ya yang dirasain, gitu. Mama tahu kok kamu divalidasi lagi. Mama tahu kok kamu pengen nyoba sendiri gitu. Mama malah seneng gitu kan. Jadi kita nggak mengecilkan hatinya gitu. Tapi memang kita perlu cari lokasi yang aman deh gitu. Besok mau ya kalau misalkan kita nyoba manjat-manjatnya di mana, taman gitu kan, atau misal di rumah aja kita bikin mainan yuk kita kayak gitu. Jadi kita kasih dia eh, validasi dulu supaya tetap percaya diri gitu ya, sama kasih pilihan ke situasi yang lebih aman kayak gitu. Oke, jadi masih berhubungan ya sama yang pertanyaan tadi ya, Miss Ira. Jadi Mm-mm. tetap harus nih eh, seperti dilatih setiap hari role play dan Ya, ya, lanjutannya kalau misalnya masih betul. melakukan hal yang berbahaya itu juga harus diberitahu tetapi tidak langsung dideklar nih atau langsung Mm-mm. dihakimi. Jadi harus kita memberikan tanggapan yang kalem dulu gitu ya Miss ya. Jadi Ya, harus ya. menvalidasi dulu, baru nanti Mm-mm. kita bisa memberikan cara bagaimana melakukannya dengan benar dan tidak berbahaya gitu ya Miss ya. Betul. Oke, terima kasih Miss Ira atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya dari Miss Siva. Halo Miss, apakah kita boleh menampilkan emosi jika sebagai orang tua, baik itu sedang marah, sedih, atau sakit? Jika boleh, pada saat dan seperti momen apa yang bisa kita tampilkan emosi tersebut ke anak, Miss? Oke, baik. Nah, sebelumnya ini juga mungkin disesuaikan sama usia anaknya dan intensitas kita memberitahukan emosi kita gitu ya. Misal kalau kita lagi marah, kita kalau misalkan bilang ini kondisinya Bunda lagi capek deh gitu, adek mainnya nanti di sini aja ya gitu biar Bunda bisa tetap ngawasin di sini. Itu diperbolehkan kok, Bunda nggak apa-apa. Alangkah lebih baiknya disampaikan seperti itu daripada disampaikan pas kita udah meledak gitu ya. Misalnya udah anaknya udah mungkin sulit untuk diberikan pengertian, terus kita juga bilang, Bunda ini lagi capek, kamu tuh kok malah kayak gini sih, gitu. Kamu nggak ngerti apa posisinya Bunda. Nah, itu ketika itu dilakukan, itu adalah momen yang keliru. Karena ketika seperti itu, artinya emosi yang kita rasakan itu dibebankan ke anak gitu. Nah, jadi eh, boleh disampaikan asalkan emosi yang kita rasakan itu bukan dibebankan ke anak. Itu simply kita mengasih tahu, ngasih pemahaman ke anak, kondisi kita lagi seperti ini dan kita tidak bisa memberikan perhatian seperti biasanya. Sehingga dia perlu bisa memahami itu. Itu nggak apa-apa, itu diperbolehkan kok, Bunda. Tapi memang ada kadarnya gitu. Jadi lebih disesuaikan ke kadar penyampaiannya aja gitu. Ya, terima kasih Miss Ira. Jadi tetap boleh nih diberitahukan Mm-mm. emosi yang sedang Bunda rasakan, tetapi dengan cara yang seperti warning up dulu nih. Jadi, Nak, Mm-mm. Bunda lagi merasa ini, nanti kamu bagaimana yang harus dilakukan
terima gitu. Jadi tidak Hmm. langsung lagi marah kayak gitu ya, Miss ya. Iya, betul. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir nih, Miss, dari Bunda Aisyah. Halo, Miss. Mau tanya, anakku usianya 9 bulan, semenjak usia 8,5 bulan, kalau dia tidak segera diberikan apa yang dia mau, dia biasanya nangis sampai menjerit-jerit. Apakah itu normal? Hmm. Dan meskipun sudah saya peluk, dia masih menjerit-jerit. Jadi harusnya bagaimana yang hadapinnya untuk usia 9 bulan nih, Miss? Ya, kalau 9 bulan ini memang cara berkomunikasinya si anak ini lebih ke apa ya, lebih ke banyak menangisnya ya, Bunda. Jadi ketika lagi kondisi seperti ini, itu pertama kita analisis dulu juga kebutuhannya dia itu apa sih gitu kan. Karena kan kalau anak usia 9 bulan mungkin apa dia popoknya lagi basah gitu ya, apa dia butuh lagi lapar gitu, apa dia pengen dipeluk aja, atau mungkin dia pengen dipindah tempat tidurnya gitu, atau apa gitu. Jadi memang perlu dikenali dulu kebutuhannya apa gitu kan. Nah, misalnya mungkin ini saya coba, saya belum tahu juga ya, Bunda, ini tuh kondisinya sudah terjadi berapa lama, terus kayak durasi nangis menjerit-jeritnya itu berapa lama gitu kan, itu juga mungkin perlu dicek juga gitu, apakah sudah melewati batas. Misal kalau lebih dari setengah jam itu kan sudah cenderung apa ya, kasihan anaknya juga mungkin lelah gitu ya. Nah, di sini ada istilahnya itu transfer calmness, Bunda. Jadi ketika anaknya itu lagi apa, dia itu lagi panik gitu ya, kondisinya lagi tegang semua badannya, dia nangis kencang. Nah, kita peluk ya, terus kita taruh di atas dada di sini ya. Nah, terus kita kita yang nafas, kita yang atur pernafasan gitu, nafas pelan ini, terus kita nafas, terus kita hembuskan pelan-pelan juga gitu gitu ya. Terus lagi diulang lagi kayak gitu. Nah, ini ketika memang yang dia butuhkan itu ketenangan dan pelukan setelah kebutuhannya itu sudah tercentang semua gitu ya. Tapi dia masih menjerit-jerit, mungkin dia butuh ketenangan itu. Nah, kita transfer aja calmness-nya kita ke anak ini, karena kan memang mereka sangat peka, dan bahasa yang bisa diberikan ke anak usia 9 bulan itu lebih ke fisikal ya, kayak gitu Bun. Jadi kita diberikan calmness-nya kita ke anaknya ini kayak gitu. Jadi sambil dipeluk gini gitu ya, terus kita yang bernafas tenang dulu gitu. Namanya ini istilahnya transferring calmness, seperti itu. Mungkin boleh dicobakan. Oke, terima kasih Miss Ira atas jawabannya. Jadi Mm, untuk anak-anak nih yang masih belum bisa berkomunikasi dengan jelas dengan kata-kata yang hanya bisa menangis, ini tetap harus dilihat dulu ya Miss ya kebutuhan mm, utamanya seperti pempes, susu, makanan atau mungkin jam tidur gitu ya Miss ya. Itu ya, bisa. mempengaruhi nih biasanya tantrumnya. Kalau misalnya sudah terpenuhi semua, barulah kita nanti eliminasi apa sih yang menyebabkan tantrumnya ini nggak berhenti-berhenti gitu ya, Miss ya. Mm, Gitu, oke. Dan pertanyaannya dari Bunda Aisyah itu adalah pertanyaan penutup dari sesi Q&A pada malam hari ini. Mohon mm. maaf untuk Ayah Bunda yang belum terbacakan oleh aku untuk dibahas pada malam hari ini. Semoga jawaban dari Miss Ira dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi bisa mewakili pertanyaan dari Ayah Bunda pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, mungkin dari Miss Ira ada closing statement nih untuk Ayah Bunda pada malam hari ini. Ya, closing statement saya mungkin kurang lebihnya tidak jauh beda dari yang tadi ya, Miss. Jadi yang penting itu bukan kita yang sempurna, bukan anak yang menjadi lebih sempurna gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah kehadiran kita bahkan saat kita lagi belajar, dan mudah-mudahan kita bisa menciptakan suasana rumah yang penuh cinta bahkan di hari-hari tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga materi pada malam hari ini makin mencerahkan hari-hari ayah bunda menemani si buah kecil nih. Jangan sampai nanti tantrumnya berkelanjutan setelah mengikuti learning parents pada malam hari ini karena sudah dibekali nih sama Miss Ira. Oke, terima kasih ayah bunda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga ilmunya yang didapatkan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih Miss Ira dan juga dari ID Konsultan. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ya Miss ya.
Dan selamat malam. Izin aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Miss Ira. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Miss. Izin aku end meeting ya, Miss.